Maka maqam mi'raj itu duduknya itu ketika takbiratul inilah takbir Allah lah menyerah namanya Bapak Ibu. Yang ketiga disebut namanya maqam. Yang ketiga disebut namanya maqam tawajuh. Maqam tawajuh. Inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Bagaimana cara kita menghadapkan wajah kita kepada wajahnya Allah? Lihat. Wajah kita ini bukanlah kenyataan wajah kita. Lihat. Wajah kita ini kenyataan wajahnya Muhammad. Kalaulah wajah kita ini tempat memandang nyatanya wajah Muhammad, maka wajah Muhammad itulah tempat sempurnanya memandang wajahnya Allah. Ulangi. Wajah kita ini adalah kenyataan tempat memandang wajahnya Muhammad. Sedangkan Muhammad tempat nyatanya memandang wajah dan dirinya Allah. Maka memandang wajah Allah, pandanglah kepada wajah Muhammad yang sudah jadi insan. Siapa yang sudah bisa memandang wajah Muhammad pada diri insan, maka sudah sama dia memandang Allah yang sudah nyata pada Muhammad rupa insan itu. Jadi bahasa mudahnya, untuk memandang wajah Allah, pandang kepada wajah Muhammad. Wajah Muhammad itulah tempat memandang wajahnya Allah. Ini yang disebut namanya liqa. Ini yang disebut namanya bertatap wajah. Ini yang disebut namanya sudah intai mengintai, intip mengintip, yang disebut namanya musyahadah. Ya. Menilik dirinya sendiri di luar dirinya. Padahal di luar dirinya tidak lain adalah cermin untuk memandang dirinya sendiri. Itu yang dikatakan kul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, engkau itu aku itu engkau. Diri engkau itu Muhammad itu sebenarnya diri aku. Diri aku ini yang Muhammad yang sudah nyata pada dirimu. Jadi dirimu tidak ada. Yang Muhammad itu aku, kata Allah. Aku tuh yang Muhammad. Makanya Esa dia di dalam satu wujud. Esa dia di dalam satu rupa. Disitulah letaknya Esanya. Diistilahkan dalam mengambil pahamnya, Allah itu namaku, Muhammad itu wujudku, insan itulah rupaku. Kalaulah insan itu rupaku, tempat memandang wujud diriku, maka disitulah terbongkar rahasia siapa insan itu. Al insanu sirri wa sirri sifati wa sifatil ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Siapa insan tadi? Kan Muhammad. Insan itu rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tidak lain adalah diriku seorang, diri aku. Itu maksudnya Bapak Ibu. Makanya dikatakan maqam tawajuh. Setelah maqam tawajuh, maka disebut namanya maqam tahmid. Maqam tahmid itu maqam memuji. Itu letaknya. Allah memuji dirinya sendiri, di luar dirinya yang disebut Muhammad. Di mana letaknya maqam tahmid itu? Maqam tahmid ini terletak pada surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu dibagi dua dia. Ya, sebahagian atau separuh untuk Allah, separuhnya untuk kitanya siapa? Muhammad tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk Allah tuh. Apa artinya tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang pengasih penyayang. Yang pengasih penyayang itu Allah. Ya. Itu untuk Allah. Yang kedua apa? Alhamdulillah alamin. Apa artinya tuh? Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Itu untuk Allah tuh, Rabb sekalian alam tuh Allah. Apalagi? Ar-Rahmanir-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Siapa pengasih penyayang? Allah. Itu untuk Allah tuh. Maliki yaumiddin. Yang menguasai hari kemudian. Siapa yang menguasai hari kemudian? Allah.
Setelah itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu apa artinya? Kepadamu engkau kami menyembah. Itu siapa sih itu tuh? Muhammad tuh. Muhammad tapi untuk siapa? Untuk Allah tuh. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami. Itu untuk siapa? Untuk Muhammad separuh ini yang dikatakan Allah, ya, haza baini wa baina abdi wali abdi masalah. Inilah antara diriku dengan hambaku dan hambaku apa yang dimintanya. Ini maksudnya antara aku dengan Muhammad. Maka mintalah Muhammad apa yang kau minta. Ini adalah antara dirimu dengan aku. Itu rahasia Al-Fatihah itu di situ letaknya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu antara kita dengan Tuhan, antara Allah dengan Muhammadnya di situ. Sampai selanjutnya. Apalagi? Ihdinas siratal mustaqim. Itu untuk Muhammad juga tuh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu Muhammad. Makanya Al-Fatihah itu dibagi dua. Separuh untuk aku dan separuh untuk hambaku. Ini makom, namanya makom tahmid. Kemudian yang terakhir disebut namanya makom munajat. Munajat. Makom munajat ini yang disebut namanya makom yang berbisik-bisik. Ya kan, berbisik-bisik. Siapa yang berbisik-bisik itu? Allah dengan siapa? Allah dengan Muhammad di situ. Di mana letaknya makom berbisik-bisik? Inilah ketika membaca At-Tahiyat. Inilah peristiwa waktu Isra dan Mi'raj itu. Jadi ketika Rasulullah Mi'raj, disitulah Nabi mengatakan At-Tahiyatul Mubarakatus Salawatut Thayyibatu Lillah. Lalu disaud oleh Allah. Apa saud Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Disaud lagi oleh Muhammad. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Lalu disaud lagi oleh Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Muhammad yang jauh tuh. Lalu disaud lagi oleh Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka dialog Muhammad dengan Allah, Allah dengan Muhammad, inilah yang dijadikan doa tahiyat akhir itu. Inilah menyaksikan dirinya sendiri di luar dirinya yang disebut namanya Muhammad. Ini yang disebut namanya maqam, ya, munajat itu Bapak Ibu. Dan sempurnalah Bapak Ibu. Ya, sholat kita itu ditinjau dari sisi apa? Ditinjau dari sisi niatnya aja udah sempurna lah tuh. Yaitu rukun kolbi nih. Rukun kolbi. Ditinjau lagi dari sisi kaulinya. Kauli ada berapa? 5. Apa tuh yang 5-nya? Yang pertama apa? Kaul itu apa artinya? Kaul. Perkataan. Apa yang pertama? Takbiratul ihram. Takbir. Saya takbir apa? Al-Fatihah kan baca tuh. Yang ketiga apa? Syahadat. Syahadat, baca syahadat, asyhadu an la ilaha. Kemudian 4, salawat. Terakhir, salam. Itu rukun apa namanya tadi? Rukun qauli. Ya. Kemudian rukun fi'li. Fi'li itu apa artinya? Perbuatan, nampak gerak tubuh aku. Yang pertama apa? Berdiri tegak betul. Itu berdiri tegak betul. Tahu yang berdiri tegak betul tuh? Ini berdiri namanya. Yang tegak betul itu itikad. Ini hakikat. Siapa yang berdiri tegak betul, itulah yang siqiyamuhu binafsihi. Yang berdiri tegak betul itu Allah. Yang dikatakan qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri dengan dirinya sendiri. Berdiri apa lagi? Ruku'. I'tidal. Sujud, duduk apa lagi? Duduk antara dua sujud. Yang terakhir
duduk tahiyat akhir. Itu udah 6. Selesai ini. Makanya rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi ini satu paket Bapak Ibu. Tidak boleh dipisahkan. Bagaimana hati kita hadir kepada Allah. Itu mesti dipahami. Ya. Jadi satu paket. Kalau tidak hadir hati kepada Allah, maka dikatakan la sholata illa bihudurul qalbi. Belum lagi sah sholatmu kalau hatimu belum hadir. Sebab kalau hati belum hadir, ya belusuklah dia, melalanya. Ya, melala. Ibarat hati tidak hadir membawa gelas berisi air atau tumpah atau bayaknya itu. Ini yang dikatakan oleh Rasul ketika ada seorang orang Arab Badui namanya, dia dalam keadaan sholat lalu terpandang dan terlihat oleh Nabi karena jangguiknya panjang, dimain-mainkannya jangguik kata Nabi, la khasa qalban hazan la khasa jawari. Kalaulah pemuda ini khusyuk di dalam sholatnya, pasti tangannya tidak lasak memegang gerembenya, sesungguhnya, jangguiknya. Jadi tangan ini bergerak, tangan ini lasak main-mainkan jenggot itu menandakan hatinya tidak hadir kepada Allah. Itu maksudnya. Ini yang dikatakan la sholata illa bihudurul qalbi. Sholat itu baru dikatakan sah apabila hadirnya hati kepada Allah itu. Kalau tidak, pawailul malala itu Bapak Ibu. Ini yang sebut namanya hadirnya hati kepada Allah di dalam sholat. Ini tingkatan tarekat sebenarnya. Kalau tingkatan namanya hakikat itu sudah nyata terpandang akan kewujudan Allah pada Muhammad rupa insan. Hilanglah diri kita di situ. Hilang fiil kita, hilang asma kita, hilang sifat kita. Hilanglah wujud keakuan diri kita. Yang nyata hanya fiil Allah, hanya asma Allah, hanya sifat Allah, hanya zat Allah yang nyata semata-mata. Itu menyaksikan tuh. Ketika kita telah menyaksikan zat, sifat, asma dan afalnya, pada saat itulah terjadi namanya fana billah. Fana terjadi Bapak Ibu. Kalau udah terbuka rahasia sholat tadi, yang berdiri aku, yang ruku aku, yang itidal aku, yang sujud aku, yang duduk aku, yang salam aku, udah terbuka rahasia zat, sifat, asma dan afal dalam pandangan batin. Pada saat terbuka itu, maka di situ pula lah leburlah diri kita di dalam zatnya Allah. Leburlah sifat kita ke dalam sifatnya Allah. Leburlah asma kita ke dalam asmanya Allah. Leburlah fi'il kita ke dalam fi'ilnya Allah. Kalau sudah lebur, ini disebut namanya baqa billah. Dah berkekalan naturah. Situlah terjadi namanya zuk itu. Ya. Udah lebur, udah fana. Tidak ada diri kita lagi situ yang merasa diri kita yang sholat tuh. Maka stoplah diri kita ini Allah. Kif ya Muhammad. Ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau lagi yang mengatakan engkau yang berdiri, ruku, itidal, sujud dan duduk itu ya Muhammad yang sholat. Karena dirimu telah kubunuh, dirimu telah kuhancurkan. Sebagai ganti dirimu yang telah kubunuh, aku yang berdiri dengan diri sendiri. Tidak ada diri siapa-siapa. Aku yang sholat tuh, aku yang berdiri itu. Tidak ada siapa-siapa. Jadi sholat itu ya sudah makom. Menikmati saja lagi Bapak Ibu. Kalau udah menikmati, tidak perlu disebut-sebut lagi itu. Tapi kalau disebut bahasa kusuk, kusuk itu kalau dibuatkan kesimpulannya, menyaksikan diri Allah pada diri Muhammad nyata pada insan. Insan itu diri kita. Diri kita bukanlah diri diri kita ini adalah insan. Insan itu diri Muhammad itu dirinya Allah. Diri Allah berdiri dengan sendirinya. Itulah maknanya itu wujud zat itu. Itu makna ingat wujud zat itu. Kalau ada makna wujud zat itu yang ingat itu, maka yang dikatakan ingat tidak lagi mengingat. Paham itu? Yang dikatakan ingat tidak lagi mengingat. Yang tidak mengingat itulah yang sebenar ingat. Kalau masih mengingat itu belum ingat. Yang ingat itu tidak mengingat. Yang tidak mengingat itu yang sebenar ingat. Itu memahaminya. Itu saja mungkin Bapak Ibu rahasia daripada firman Allah ini, bahwa sesungguhnya orang beriman itulah yang mampu mendirikan sholat itu secara khusyuk.
Karena orang beriman itu telah mengenal Allah, telah menyaksikan Allah, telah bertatap wajah dengan Allah. Ketika dia telah bertatap wajah dengan Allah, telah menyaksikan Allah dan telah mengenal Allah, ketika itu dirinya itu fana billah. Fana billah itulah yang mengantarkan kepada baqa billah. Kalau sudah fana dan baqa billah, disitulah letaknya khusyuk. Allah itu yang asik menyaksikan dirinya sendiri dan menikmati perbuatan dan kelakuan dirinya sendiri dengan dirinya sendiri. Itu saja Bapak Ibu, mari kita buka pertanyaan dan muzakarah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.